tidak ada pergantian kepemimpinan atau presiden misalkan kan seperti itu kan perubahan itu selalu ada gitu. Bahkan misalkan secara politik tidak ada perubahan, Kementerian Keuangan sendiri khususnya bahkan di Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan pun kita selalu adaptif terhadap perubahan karena tuntutan stakeholder sekarang itu tinggi banget gitu ya. BPPK itu kan punya branding yang namanya Corporate University, Kemenkeu Corporate University. Jadi konsep-konsep Corporate University sudah diimplement di kita. Jadi pelatihan yang ada di Kementerian Keuangan itu sifatnya tanggap dan adaptif gitu. Nah, mungkin kalau untuk perubahan kepemimpinan nasional kali ini di Kementerian Keuangan, kemungkinan ya pendapat saya relatif tidak begitu berpengaruh besar gitu karena kebetulan menterinya masih Ibu SMI lagi gitu. Tahun 2016 itu ada langkah branding sampai membuat logo, kemudian memilih warna korporasi gitu, sampai sama ini peta-peta perubahan apa yang mau dilakukan kita ketika menjadi Korpu dan seingat saya banyak konsep Korpu waktu itu yang kita jadikan untuk benchmark ya, seperti salah satunya Telkom University gitu, kita banyak belajar dari sana. Tapi nggak copy paste ya, gimana pun juga antara BUMN atau swasta mungkin ya dengan kementerian gitu ya, kan environment-nya juga ada perbedaan gitu. Kemenpeu Korpu itu kan kayak DJP, Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, anggaran perbendaraan, kemudian banyak ya stakeholder kita itu, 80.000 pegawai, tuntutannya banyak. Nah, kalau memakai konsep yang lama itu kan kita biasanya mendesain pelatihan atau dulu namanya diklat gitu yang sifatnya fix gitu ya. Mau ngubah diklat kayak gitu itu proses untuk mengubah desainnya itu panjang gitu perlu. Nah, kalau seperti itu kayaknya ruang gerak kita itu untuk menyesuaikan atau untuk melayani stakeholder itu agak kurang gesit gitu. Di Korpu kita bisa kebutuhan-kebutuhan stakeholder yang sifatnya urgen gitu ya, itu bisa kita buatkan desain dengan itu tidak menunggu AKP tahunan gitu. Korpu lebih gesit untuk melayani itu, termasuk kayak di Pusdiklat Keuangan Umum itu waktu COVID itu kebutuhan pembelajaran kita tetap tinggi, tapi kita nggak bisa melakukan bisnis as usual kan ya. Perubahan yang cepat banget itu kalau kita tidak melakukan Korpu sebelumnya gitu, dan BPPK itu dijadikan LO ya, Learning Organization gitu kan, yang bisa adaptif, agile terhadap perubahan gitu, wah bisa kacau gitu. AI itu kan keniscayaan sekarang ya, bukan pilihan lagi, keniscayaan gitu. Permintaan diklatnya yang volume kelasnya paling banyak itu komputer ya, data analitik seperti itu, sama ini multimedia, desain grafis, media sosial gitu ya, kemudian jurnalistik sama event management, banyak banget permintaan itu. Nah, kalau kita nggak melibatkan AI atau kita nggak ngikutin AI juga di situ, menyesuaikan materi kita dengan memanfaatkan atau melibatkan AI, repot juga gitu. Karena semakin praktis semakin mudah dan mereka minta itu. Contoh saja misalkan kayak videografi, ketika orang edit awal-awal Mas di sini kurikulumnya pakai Adobe Premiere, mahal, Reveal susah kayak gitu. Tiba-tiba kemudian nyari yang sederhana, Filmora, sekarang ada CapCut gitu kan. Aduh, sebenarnya kalau kita yang belajar Adobe Premiere, CapCut ini ecek-ecek, tapi stakeholder mintanya itu karena itu gampang, gratis dan lain-lain. Ya udah, akhirnya kita buat di situ ya kira-kira paling pas seperti apa gitu. Dengan hasil yang sama gitu tapi memanfaatkan itu. Asik gitu. Saya mengantisipasinya lebih awal mungkin di bulan November ini. Kalau yang saya jadi wali programnya, saya akan kumpulkan teman-teman expert yang kita punya ya, kayak Mas Farhan di pajak gitu, kemudian di DJ PPR, di BKF ada Mas Angga. Itu kita kumpulkan kira-kira ke depan lo butuh apa. Kebetulan di Biro KLI itu juga ada junior yang baru lulus S2 dari Amerika, desain grafis kayak gitu. Ayo kita bikin deh. Kira-kira apa yang lebih cocok buat Kementerian Keuangan ke depan seperti apa gitu. Termasuk misalnya cara menggunakan dengan bijak aplikasi-aplikasi dengan maraknya AI sekarang seperti apa. Dan itu bukan hanya di desain, di foto, di video juga loh.
gitu. Mana yang nanti akan kita pakai, mana yang kita skip, perlu kita petakan juga biar nggak ketinggalan gitulah. Kalau ngomong multimedia sama medsos itu di kementerian, unit kementerian, Kemenkeu gitu loh. Jadi yang lain tuh belajarnya suka-suka belajar dari kita, padahal namanya multimedia itu seringkali jeroannya itu tidak seindah tampilan yang di YouTube, yang di itu kan. Banyak atau enggak, kalau kita belum petakan nih dari AKP tahunan yang akan dimulai dirapatkan, biasanya November itu mulai dibahas kayak gitu, tapi feeling saya sebagai pelaku gitu ya, kayaknya konten-konten digital tetap akan menjadi primadona. AI keniscayaan, tapi tidak asal gitu kan Mas, nggak asal gitu. Kalau di sini ada mungkin tim pengendali mutu, quality control untuk katakan knowledge capture, kita perlu diskusi juga di situ, karena setiap pegawai Kementerian Keuangan kan mereka diwajibkan untuk membuat knowledge capture gitu ya, atau konten ya tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan Kementerian Keuangan yang bisa diakses dan bisa digunakan untuk apa saja. Kepentingan kami juga adalah bagaimana agar karya ini benar-benar orisinil. Jadi AI sebagai alat bantu, bukan AI sebagai sebagai pengganti gitu. Dari sini ya harus cari jalan tengah, karena gimana pun juga di banyak proses bisnis yang ada di stakeholder kita, kayaknya akan lebih cepat gitu kalau dilakukan dengan AI gitu. Karena AI di segala bidang kan ya, segala bidang gitu. Tapi juga harus ada alat yang untuk istilahnya mengamankan kepentingan kita ya, termasuk mungkin salah satunya adalah pengamanan data informasi yang ada di kita gitu ya. Kayak pajak, bea cukai gitu kan, itu banyak banget data di sana gitu yang butuh server besar yang harus diamankan juga kan gitu. Kita juga harus belajar misalkan prompting seperti apa biar outputnya itu ini AI, karena waktu cepat kita harus pakai itu, tapi jangan terlalu kasat mata AI sekali gitu. Kan sekarang banyak orang bikin logo, orang bikin desain kaos ya gitu, sudah ketebak. Kamu bikin kaos capacity building aja, yang bikinnya pakai apa itu? AI ya? Midjourney Pak, hehehe kayak gitu. Ya inilah gitu kan, jangan terlalu kelihatan lah, dia bilang gitu. Nah itu kan hal yang kita harus belajar juga gitu. Pada akhirnya prompting gitu, nge-prompt di AI untuk visual itu kan hal yang ternyata nggak sederhana juga gitu. Kita harus pelajari juga gitu.